Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Bowo, channel berbagi ilmu-ilmu kimia. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga video-video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Karena sistem periodik unsur yang sudah disusun oleh Henry Moseley itu, yang diawali oleh Henry Moseley, yang akhirnya sekarang berkembang jadi sistem periodik modern, ternyata punya keunikan sifat gitu, yang bisa nampak, yang bisa teramati dari sistem periodik unsur itu. Nah, apa aja sifat itu? Kita lihat dari yang bagian pertama. Bagian pertama tentang sifat sistem periodik unsur yaitu berkaitan dengan jari-jari. Jari-jari atom itu jarak dari inti atom yang bagian tengah ke elektron terluar. Sehingga nanti kalau kulitnya makin banyak, tentunya elektron terluarnya akan makin jauh, sehingga jari-jarinya akan makin besar, gitu ya. Jadi jari-jari atom itu jarak dari inti ke elektron terluar. Nah, dalam unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah itu makin besar, ya, atau dari bawah ke atas makin kecil namanya. Ya, kenapa seperti itu? Karena dari atas ke bawah itu periode bertambah, artinya jumlah kulitnya makin banyak. Sedangkan untuk unsur seperiode dari kiri ke kanan itu kecenderungannya semakin kecil. Nah, kenapa bisa semakin kecil? Karena dari kiri ke kanan ya, semakin ke kanan letaknya dalam sistem periodik unsur berarti elektron valensinya makin banyak ya. Sifat dari elektron valensi ini punya gaya tarik dengan inti. Sehingga kalau dia makin banyak, gaya tarik dengan intinya makin kuat, menyebabkan jari-jarinya mengecil. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi dari atas ke bawah makin besar, dari kiri ke kanan makin kecil, sehingga yang paling besar adalah yang paling bawah kiri, itu paling besar. Nah, untuk jari-jari anion dan kation ya, anion itu menangkap elektron, kation melepas elektron. Nah, untuk jari-jarinya, jari-jari anion itu akan lebih besar dari jari-jari atom netralnya. Ini yang warna biru ya. Kemudian kalau jari-jari kation yang warna pink ini, nah, dia akan lebih kecil dari jari-jari atom netralnya. Salah satu penyebabnya karena dia melepas salah satu elektron valensinya, atau ada elektron yang dilepaskan. Oke, sifat yang kedua berkaitan dengan energi ionisasi ya. Energi ionisasi itu energi minimum ya, yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom pada wujud gas. Jadi untuk melepas elektron itu butuh energi. Melepaskan itu berat ya, jadi harus ada energinya. Nah, ketika energinya makin besar, maka elektron itu makin sukar untuk dilepaskan. Jadi arti energi ionisasi yang besar itu menunjukkan bahwa elektronnya sukar untuk dilepaskan. Nah, biasanya untuk energi ionisasi itu ngelepasnya satu-satu. Sehingga kalau misalkan ada atom itu elektron valensinya 3,
ya dia bisa melepas sampai dengan 3, bahkan 4 pun bisa. Oke. Dan begitu seterusnya. Nah, dalam unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jarinya makin besar, ya. Atau dari bawah ke atas, energi ionisasinya makin besar. Ini jadi disebabkan oleh gaya tarik dengan inti, ya. Kalau jari-jarinya kecil, energi ionisasinya besar karena gaya tarik inti kuat. Begitu sebaliknya. Nah, untuk unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan, dia punya kecenderungan semakin besar. Tapi ada pengecualian, ya. Golongan 2A itu lebih tinggi dari 3A. Begitupun golongan 5A lebih tinggi dari 6A. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Jadi di grafik yang kedua, berelium golongan 2A lebih besar dari boron golongan 3A. Begitu juga yang N, yang atasnya ya, N, nitrogen lebih besar daripada oksigen. Tapi rata-rata kecenderungan mereka semakin besar. Semuanya ini juga semakin besar kecenderungannya seperti itu. Hanya ada pengecualian di 2, 3, sama 5, 6 gitu. Sifat selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron itu menyatakan energi yang dilepaskan bila atom menangkap atau menerima elektron dalam wujud gas. Ya istilahnya kalau kita misalkan atom itu sudah stabil, mau menangkap lagi berarti harus ada yang dilepaskan. Nah, itulah afinitas elektron. Semakin besar afinitas elektronnya menunjukkan bahwa atom itu makin mudah menangkap elektron. Dan untuk afinitas kecenderungannya mirip dengan energi ionisasi, ya. Dari kiri ke kanan itu cenderungnya makin besar, dari atas ke bawah punya kecenderungan semakin kecil. Nah, ini data angka-angkanya, ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu keelektronegatifan. Elektronegatif, ya. Jadi kemampuan suatu atom dalam menarik elektron dari atom lainnya. Jadi kemudahan untuk menjadi ion negatif, istilahnya gitu, ya. Nah, untuk nilai keelektronegatifan ini dalam unsur-unsur yang satu golongan dari atas ke bawah itu makin kecil, atau dari bawah ke atas makin besar. Kalau satu periode dari kiri ke kanan punya kecenderungan semakin besar. Tapi ingat, golongan 8A tidak punya nilai keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan tertinggi ada di paling kanan, paling atas, tapi 8A nggak ikut, jadi F paling besar. Dan sifat yang kelima berkaitan dengan sifat logam dan non logam. Nah, sebenarnya untuk sifat logam dan non logam itu sudah berkumpul, ya. Hampir semua yang ada di sebelah kiri itu bersifat logam kecuali yang paling atas yaitu hidrogen. Nah, yang sebelah kanan, ya, khususnya kanan atas itu semuanya non logam. Jadi yang warna pink itu non logam. Nah, bagaimana dengan yang warna biru? Yang warna biru ini namanya metaloid, ya. Bencong, sel, asik, tembak, polisi. Nah, jangan ya. BSIASTEPO. Nah, itu buat ngapalin, ya. Tambah GESB sama AT. Jadi kalau kita ringkas, ya, unsur sifat periodik atau sistem periodik unsur yang makin ke atas makin besar itu energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Sedangkan jari-jari sama sifat logam itu berkebalikan.
Begitupun dalam periode dari kiri ke kanan, jari-jari dan sifat logam dia makin kecil atau makin berkurang, yang lainnya makin besar. Oke, mungkin itu dulu di sesi sifat-sifat sistem periodik unsur kali ini. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.